Teman-teman, kita diajak ke makam oleh Mbah Kendel Jopo Montro. Ini sudah menjadi kebiasaan jikalau beliau sedang sedih atau jikalau beliau ingin membuat renungan untuk dirinya sendiri dan saya, itu beliau pasti mengajak ke makam untuk mengurangi atau menghindari dari sifat-sifat yang sombong. Karena kita tahu teman-teman, kita adalah manusia biasa ciptaan Allah yang pada akhirnya kita akan menjalani kematian atau sama-sama dikuburkan. Sehingga di dalam makam, kesombongan kita di dunia akan hilang. Dan apa yang akan Mbah Kendel sampaikan pada hari ini, mari teman-teman sama-sama kita saksikan video ini sampai selesai. Dalam kehidupan manusia, kadang semua orang inginnya menang sendiri. Orang mencari kebenaran dari berbagai orang atau berbagai agama, semua ingin kebenaran. Namun sebenarnya benar yang sejati adalah benar miliknya Tuhan Yang Maha Esa atau miliknya Sang Pencipta Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang menginginkan mereka berdekatan dengan Tuhan, mereka ingin menghamba kepada Tuhan, dan mereka ingin berbakti kepada Tuhan. Dia mengamalkan ibadahnya masing-masing. Namun sayangnya masih banyak orang yang menghujat orang, orang yang menghina orang yang merendahkan orang yang menggodokan orang yang mengafirkan orang, dan orang menyesatkan orang, padahal mereka sendiri juga orang. Kalau namanya orang, pasti punya kesalahan, dosa, dan punya kekilapan. Di sini teman-temanku bahwa kita lebih baik mengoreksi diri daripada kita harus menghujat orang. Kebenaran-kebenaran tingkah laku kita akan kita peroleh, akan bisa kita lihat apabila kita setelah mati. Pada saat hidup kita tidak bisa, apa yang kita lakukan berdosa, apakah yang kita lakukan setiap hari 24 jam ini diterima oleh Allah SWT, atau sebaliknya bahwa kita ini berjalan pagi, siang, sore, malam selalu berdosa, dan kita pun akan masuk ke dalam rongga-rongga neraka jahanam, atau kita akan sengsara di alam akhir nanti. Tentu kita tidak bisa menjawab apakah kita ini nanti surga atau neraka, atau kita tidak bisa melihat berapa nilai kita selama hidup ini, banyak yang buruk atau banyak yang baik. Yang bisa kita nilai adalah perilaku kita sendiri, bahwa kalau kita mau mengakui bahwa kita ini hidup dari kecil sampai tua, pasti banyak dosanya, banyak salahnya, banyak kilapnya. Adapun kita sedikit saja berbuat baik, namun banyak dosa-dosa. Andai kata perjalanan kita sekitar 10% kebaikan, dosa kita, keburukan kita adalah 90%. Bagaimana kita akan menjadi hamba Tuhan yang sempurna? Apakah kita nanti masuk di genggaman Tuhan kalau dosa kita 90%? Padahal di zaman sekarang mereka berbusana baik, mereka berkesing baik, menampilkan mereka orang-orang yang beribadah, menampilkan dia orang-orang suci. Namun apakah hati mereka suci? Apakah yang dilakukan mereka Tuhan akan senang? Atau apakah yang dilakukan orang-orang itu atau kita ini atau saya ini Tuhan akan senang? Kita khawatir kita yang dianggap baik namun buruk, yang kita anggap kita ini beramal, punya amal yang banyak namun tidak diterima sama sekali. Ya, kesimpulannya banyak kita mendengarkan dari berbagai elemen, berbagai media bahwa teman-teman kita, saudara kita selalu bertengkar, selalu menghujat, mereka merasa benar sendiri, dan mereka tergolong-golong dan punya golongan masing-masing, dan mereka mengangkat golongannya sendiri-sendiri, yang akhirnya mereka mencela orang, mencela golongan orang lain, atau mereka mencela agama lain. Mereka merasa benar sendiri. Namun semuanya itu akan bisa kita lihat apabila kita nanti mati. Apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita lakukan, apakah ibadah kita ini bisa diterima dan tidak. Sementara ini kita tidak tahu, teman-temanku. Yang kita tahu, kita ini punya dosa yang banyak. Kita tahu di
Saat ini saya berada di makam karena kita merasakan kesenyatan-kesenyatan di surup pemakaman. Betapa kita mengerikan apabila kita nanti mati, kita akan seperti orang-orang yang terkubur di dalam makam ini. Kita bisa bergurau, kita bisa makan, kita bisa nonton TV, kita bisa melihat apapun, kita bersenang-senang. Tapi sebenarnya kematian mengancam kita. Sakit juga akan mengancam kita, dan kita akan sengsara di akhir zaman nanti. Kita pikirkan hanya pekerjaan, kita mengangkat harga diri, kita sombong dan sebagainya. Sama sekali kita tidak berpikir bahwa suatu zaman nanti kita akan sakit berbaring di tempat tidur, dan disitulah kita akan menyesal atas perbuatan kita. Maka di dalam perjalanan saya lebih senang apabila merasakan menikmati di tengah-tengah hutan, di samudra atau di kuburan, karena kita bisa menyimak bahwa orang-orang yang berjejeran di bawah tanah ini ada orang yang meninggal, orang yang mempertanggungjawabkan tingkah pakartinya. Sehingga mumpung kita belum mati, maka yang hidup ini mari kita, teman-temanku, jangan sombong dan kita merasa dosa, merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, dan kita merasa bodoh. Dengan merasa yang ringkih inilah kita akan lebih berhati-hati agar kita tidak menumpuk dosa-dosanya. Dengan ini teman-teman, kita akan menikmati suasana panorama di makam ini. Semoga harapan saya orang-orang yang meninggal di makam ini semuanya tidak saya pandang bulu, tidak saya sebut satu-satu, semua saya jamak. Semoga orang-orang yang meninggal di kuburan ini semua diampuni dosa-dosanya, dan tentu kita akan menyusul di akhir zaman nanti, sehingga kita tidak perlu takut karena semua akan mati, teman-temanku. Sehingga kita ke kuburan manapun, saya usahakan tidak takut karena kita pun akan mati, akan terdaftar menjadi ahli kubur yang sebenarnya. Sehingga disinilah teman-temanku kita akan merasakan betapa sunyinya pada malam hari ini kita berada di dalam makam. Kembali, semoga arwah-arwah yang ada di kuburan ini semuanya mendengarkan apa yang saya ucapkan. Semoga diampuni dosa-dosanya dan mereka diterima oleh Allah, dan mereka bisa dimasukkan surganya Allah dengan sukaria. Segala dosanya diampuni sehingga makhluk Tuhan akan bahagia, tentram, dan mereka merasakan kenyamanan di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman, kita sejenak merasakan apa yang ada di makam ini. Atau ada suara apa, atau ada angin apa. Tentu kita merasakan hal-hal yang tintrim, kita merasakan terharu karena kita dari kecil sampai tua ini hanya memikirkan dunia. Kadang-kadang kita juga tidak ada sempat untuk memikirkan alam akhirat. Semoga malam hari ini teman-teman kita bisa kembali memikirkan masa depan, dan kita tetap menjadi orang yang baik. Semoga Allah selalu menunjukkan jalan-jalan yang benar. Terima kasih. Sugeng rayu kami nangge. Amin ya rabbal alamin.